Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dalam acara Kuperlu, kuliah pernikahan 10 menit, seri pernikahan tokoh. Hari ini kita berbicara tentang seorang pengkhotbah yang hebat, yaitu John Wesley dengan istrinya Mary. Saudara, John Wesley adalah seorang yang lahir pada 28 Juni 1703 dan meninggal 2 Maret 1791 pada usia 87 tahun. John Wesley lahir dari keluarga pendeta. Ayahnya adalah pendeta gereja Anglikan, namanya Samuel Wesley, dan ibunya adalah Susanna Wesley. Ibunya lah yang mempengaruhi kehidupan dan kepribadian John Wesley, karena ibunya seorang yang taat dan takut akan Tuhan. Ibunya selalu mendidik anak-anaknya dengan baik, memberikan waktu beberapa jam sehari untuk memanggil setiap anak-anaknya dan mendidik mereka dalam kebenaran. John Wesley adalah anak ke-15 dari 19 bersaudara, walaupun 10 diantaranya meninggal ketika masih bayi. Sehingga karena itu, dengan keluarga yang demikian besar, Susanna Wesley mengajar anak-anaknya satu persatu dan mendoakan mereka sehingga menjadi anak yang baik, anak yang saleh, bahkan menjadi anak-anak yang hebat. Selain John Wesley, dia memiliki juga saudara Charles Wesley. Mereka berdua adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Sekalipun Charles Wesley lebih banyak dipakai di dalam lagu-lagu rohani, lagu-lagu hymn. Dia adalah seorang komposer. Baik John Wesley dan Charles Wesley pernah sama-sama mengikuti satu kelompok Moravian yang menjaga kesalehan hidup. Ya, dengan saudaranya bersama seorang lain, George Whitefield. Walaupun di kemudian hari mereka membentuk organisasi sendiri. Nantinya John Wesley dikenal sebagai seorang pendiri daripada gerakan Metodis. Tetapi yang unik dari pelayanan John Wesley adalah dia bersahabat dengan George Whitefield. Sekalipun mereka berbeda aliran atau dasar teologi. John Wesley beraliran Arminian, sementara George Whitefield beraliran Calvinis. Tetapi mereka sama-sama dipakai Tuhan sebagai pengkhotbah yang luar biasa, yang memiliki khotbah yang berkuasa, yang sering mengadakan KKR di beberapa tempat. Mereka dari satu tempat ke tempat yang lain memakai kuda dan melakukan kebaktian-kebaktian yang besar. Mereka bersahabat sekalipun mereka berbeda aliran. Saudaraku, kehidupan mereka adalah kehidupan yang menekankan kesalehan, kekudusan hidup. John Wesley begitu giat di dalam bekerja melayani Tuhan. Namun di dalam percintaan dia kurang beruntung, karena dia mengalami beberapa kali kegagalan. Dia pernah jatuh cinta pada seorang pendatang cantik bernama Sophie Williamson dan ingin mengajaknya menikah. Tapi wanita itu menolaknya dan menikah dengan orang lain yang kurang memperhatikan agama. Demikian juga setelah itu dia menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Grace Murray. Dia mencoba menjalin hubungan dan lagi-lagi akhirnya gagal. Namun kegagalan itu tidak membuat dia mengurangi pelayanannya.
Dia tetap melayani dengan tekun, dengan giat. Dia dipakai Tuhan di dalam pekerjaan pelayanannya, apalagi gerakan yang dipimpinnya semakin berkembang. Lalu kemudian ia menyukai seorang wanita bernama Mary Faisal yang adalah seorang janda kaya raya. Namun rupanya ketika pernikahan mereka diadakan tahun 1751, Mary kurang dapat mengikuti gerak langkah dari John Wesley di dalam melayani Tuhan, sehingga dia tidak dapat mengikuti sepak terjang pelayanan dari John Wesley, sehingga ia tidak bahagia selama hampir 20 tahun pernikahan, dari tahun 1751 hingga 1771. Ada masa-masa sukar, dia pergi dari John Wesley lalu kembali lagi, dan pada puncaknya tahun 1771 dia tidak pernah kembali lagi kepada John Wesley. Nah, di sini kita melihat bagaimana pergumulan John Wesley sebagai hamba Tuhan yang memiliki istri yang tidak dapat mendukung pelayanannya. Memang pada awal pernikahan ada banyak orang yang menentang rencana John Wesley menikahi janda kaya itu, baik dari keluarga dekat maupun teman-teman. Tetapi John Wesley kurang mendengar apa yang mereka nasihati. Nah, disinilah kita melihat bahwa ternyata, saudaraku, kehidupan seorang hamba Tuhan memiliki pasangan hidup tidak otomatis menjadikannya memiliki seorang pendamping yang bisa mengikuti dan mengerti arti pelayanan. Dibutuhkan seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Selain sudah hidup baru di dalam Tuhan, dia harus mengasihi Tuhan dan rela berkorban. Memang John Wesley adalah seorang yang sangat sibuk sehingga sering meninggalkan rumah. Tetapi Mary kurang bisa menerima keadaan itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa pergumulan-pergumulan di dalam pernikahan itu tidaklah mudah. Semua harus dijalankan dengan baik, dengan bekerja sama antara satu dengan yang lain. Pada satu kali diceritakan bahwa Mary menyiram John Wesley karena John Wesley terlalu sibuk dan sudah lama tidak pulang. Mary juga adalah seorang wanita yang mudah marah dan cerewet. Nah, saudara-saudara, disinilah kita melihat bagaimana pentingnya hidup bersama, sehati sepikir. Dalam memilih pasangan hidup, kita harus memilih pasangan hidup yang seiman. Itu adalah syarat mutlak. Namun selain itu, kita harus juga memilih seorang yang hidupnya mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan, agar berjalan bersama-sama di dalam melayani Tuhan, sehingga keduanya bisa saling mendukung. Dari kisah John Wesley ini kita bisa belajar bagaimana pernikahan itu tidak otomatis berjalan dengan baik, tetapi harus diperjuangkan dan harus dipilih pasangan yang tepat. Kiranya kita memilih pasangan yang tepat dan sama-sama melayani dengan pasangan kita. Tuhan memberkati.